Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Muhammad Alfariji, terganteng, terkece, dan teriul di Indonesia. Ya, kali ini kita ada 4 orang ID kumpul lagi. Ada Fauzan Ardi, ada Bayu Andika, ada Muhammad Ifal. Kita akan membahas ini soal serius. Bukan bercanda-bercanda lagi nih. Kalau bukan lagi soal yang lagi viral hari ini, PSBB. Oke, ini dilansir dari Detik News. Gubernur Jakarta Anies Baswedan ingin memberlakukan kembali PSBB, pembatasan sosial berskala besar, tapi tidak pakai surat izin masuk keluar. Jadi keluar masuk Jakarta nggak apa-apa, tapi tetap berlaku PSBB. Nah, tapi di sini banyak pro kontranya nih. Ada yang mendukung, nah ada juga yang nggak mendukung. Contohnya dari artis kalangan perempuan ini, yaitu si Nikita Mirzani. Dia berkomentar masalahnya tidak setuju dengan keputusan Anies. Kenapa tidak setuju? Karena banyak yang terlantar nantinya ke depannya. Betul nggak, Pak? Nah, ini perkataan Mbak Nikita. Assalamualaikum Bapak Anies Baswedan yang manis dan rupawan. Perkenalkan saya Nikita Mirzani. KTP saya Jakarta. Tapi alhamdulillah saya nggak pilih Bapak. Boleh dong saya di sini menyampaikan suara sebagai masyarakat yang tinggal di Jakarta. Tanggal 14 masih beberapa hari lagi. Coba deh Bapak sholat tahajud atau istiqomah dulu. Siapa tahu dikasih jalan sama Allah. Saya dan orang-orang kaya di luar sana tidak akan masalah besar. Tapi gimana nih nasib rakyat-rakyat kecil yang gajinya di bawah 3 juta atau 2 juta. Dia mikirin buat makan nanti ke depannya, buat bayar kontrakan, atau lagi nanti bakal banyak yang di PHK. Apakah bakal banyak gelandangan lagi di kolong jembatan, kita nggak tahu. Nah, disinilah seharusnya pemerintah memikirkan rakyat-rakyat yang kecil, bukan rakyat-rakyat yang besar aja. Pasti menimbulkan pro dan kontra. Dan kita bakal tanya nih sama saudara Ardi, kita kan masyarakat semua nih punya kritik dan punya saran untuk bapak-bapak pemerintah di sana. Saya juga sebenarnya geram banget ini. Masalahnya kita udah kerja enak-enak kemarin 3 bulan, sekarang harus PSBB lagi. Kita bayar kontrakan makan pakai apa? Kalau dia enak mungkin rumah udah ada. Ini dari sisi orang-orang yang lumayan lah ya. Kalau sisi ini kan nggak terlalu lumayan. Gitu. Nah coba menurut lu gimana deh? Jangan tahu mulu dong. Kata dulu nih maunya. Ipa dulu Pak. Gimana menurut lu Pak? Apa lu menurut lu setuju atau enggak setuju soal PSBB ini? Kalau gua jadi penengah. Penengahnya gimana? Di antara setuju gak setuju ya gua penengah. Bukan lu dong maskernya lu kayak Enggak lah. elah kayak apa nah aja lu baik Gua banget. dibilang setuju iya, dibilang nggak setuju gak iya. Kenapa? Alasannya Gue setuju karena mau sampai kapan virus ini berakhir kalau nggak ada PSBB? Tuh. Yang pertama, yang kedua, kalau pemerintah nggak ngambil tindakan apapun, nanti rakyatnya bakal bilang gini, pemerintah apaan sih, nggak punya kerjaan banget, nggak bisa ngurusin banget gini-gininya. Salah lagi pemerintah. Yang ketiga, apapun dilakukan pemerintah pasti selalu salah di mata rakyat. Pasti begitu bilangnya. Itu dari sisi setuju. Kalau yang nggak setuju, sebenarnya kalau mau pemerintah melakukan sesuatu itu pasti harus ada persiapan dong, persiapan yang matang. Di tujuannya lakukan PSBB kan untuk memutuskan tali corona. Tapi di satu sisi lain memutuskan perekonomian Jakarta. Oleh karena itu ya Pak, untuk Bapak Anies, kalau mau dilakukan PSBB ya harus disiapkan dana. Itu pertama. Dana, terus tentu enggak sama masalah pendidikan. Pendidikan di Jakarta udah dihitung-hitung sudah mau hampir 5 bulan lah berjalan tidak efektif, termasuk saya ngalamin sendiri kuliah nggak efektif secara dengan kuliah online. Banyak kendala-kendalanya, kayak kendala pertama ya pasti ya makan kuota lebih banyak. Tapi kan katanya pemerintah mau ngasih kuota buat orang yang pelajar. Itu gimana? Itu mungkin
Apa udah tercapai apa udah Kalau dari gue sendiri gue belum ngerasain, tapi kalau mungkin orang lain udah dapet tapi belum merata. Nah, jangan disalahin pemerintah lagi. iya, Pemerintah kita udah nggak marah, kan? Kita berbuat. sebagai masyarakat bikin cara aja. Kita pemerintah udah buat, cuman belum sampai ke kita. Gitu. Terus sebenarnya masalah pendidikan itu kalau menurut saya yang paling penting sih pendidikan sama ekonomi dah paling penting, karena dari ekonominya turun Jakarta nggak bakal maju. Dan makin bertambah dong kayak gitu. Kalau dari Makanya itu harus ada persiapan yang lebih matang lagi. Dan juga pendidikan kalau misalkan kayak begini terus nggak bisa mencetak generasi bangsa yang maju dong. Salah lagi kan? Itu sebenarnya cara memutuskan virus corona itu tergantung sebenarnya bukan dari pemerintah doang. Seluruh elemen masyarakat harus ikut membantu. Pemerintah sudah sebagus apapun pemerintah tapi masyarakat yang nggak mendukung buat apa? Nah, iya. Itu sih menurut saya gitu aja. Oke, tunggu sebentar, saudara Ipa. Gimana kalau menurut Ardi? Dari rakyat biasa gitu ya kan? Kita hanya mengasih saran sama kritik aja nih. Soalnya kan lagi pada ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mendukung, tapi juga ada yang nggak mungkin ngedukung gitu. Gimana menurut saudara Ardi? Bingung juga sih. Bingung juga. Kayak gini. Gimana? Kalau dari sisi pribadi, apakah ngaruh atau enggak? Ngaruh atau enggaknya dalam hal apa nih? Apa aja? Misalkan nih, lagi corona gini, kan waktu 3 bulan juga situ nggak ngapa-ngapain. Terus sekarang juga di PSBB juga pasti ngapa-ngapain dong. Iya. Nah iya, berarti ada ngaruh atau enggaknya? Atau nanti uang jajan berkurang? Atau nanti ngumpul-ngumpul berkurang apa enggak? Itu pasti berpengaruh. Pasti berpengaruh. Iya. Berpengaruhnya kenapa? Apa jarang main lagi nanti? Kalau itu sih nggak masalah ya. Nggak salah. Yang penting kan apa sih ya? Susah juga sih jelasinnya. Nah, sesuai protokol. Iya, kalau kita ngikutin sesuai protokol kan katanya insya Allah COVID bakal hilang. Iya. Kan kita nggak tahu. Oh, Semua masyarakat yang ngelakuin itu apa enggak. Nah, Tapi kalau misalkan ada yang enggak ya percuma aja dong. iya. Kalau misalkan salah satu masyarakat nggak ada yang ngikutin protokol kan pasti bisa nyebar juga. Iya, percuma ya sia-sia. Oh, itu dari saran lu nih. Iya. Berarti lu pro atau kontra nih? Lu dukung atau enggak nih pemerintah ngasih anjuran PSBB lagi Senin nanti? Ya sama kayak bulan sih, Pak. Bulan? Iya. Masya Allah. Antara ada kita di sisi lain ada setujunya, di sisi lain ada enggaknya. Ya, kita harus berpikir setuju sama enggaknya. Iya. Nggak boleh mikir harus nggak setuju. Terus mikir setuju juga, kenapa kan gitu. Iya. Terus mikir positif sama negatif. Itu udah ranah kehidupan lah begitu. Benar. Kan? Mau gimana lagi? Berarti kalau dari pribadi ngaruh apa enggak? Ngaruh. Ngaruh. Berarti kalau misalkan dari setujunya kenapa setuju? Setuju kalau dijalanin PSBB lagi? Ya setujunya kan karena COVID, kalau misalkan kita digini COVID hilang katanya. COVID hilang. Nah kan mau seluruh masyarakat kan pengen COVID hilang. Iya. Tapi kalau kita jadi gini, kayak kita mau nurunin COVID, iya. tapi perekonomian pasti bakal turun lagi. Lebih turun lagi. Tapi kalau kita perekonomian naik, otomatis kita nggak tahu nih COVID nih bakal naik lagi apa enggak. Kayaknya naik. Nah, pasti naik dong, pasti naik. Iya, tergantung jadinya. Iya. Tapi kalau dari sisi setujunya, kenapa setuju? Biar COVID hilang. Iya begitu dah. Tapi kalau misalkan nggak setujunya, contohnya itu kira masyarakat kayak kita aja dah. Nah, ya pasti susah buat bayar kontrakan, ya, makan atau selanjutnya lah. Dan kita dapat sembako ya itu aja kan. Iya. Nah, ada prakerja gimana? Udah berjalan. Udah berjalan. Dapat. Situ belum dapat? Belum. Daftar makanya cepet-cepet prakerja. Sabar. Emang situ udah? Belum. Goblok. Berarti kalau dari gas setujunya bakal menurun nih perekonomian. Pasti menurun lah. Masih menurun ya. Kalau dari sini nih, ini kan udah nyari kerjaan kemana-mana nih. Apalagi situ juga nyari kerjaan, itu nyari kerjaan. Belum dapat. Apalagi sekarang di PSBB lagi. Menurut antum gimana? Nah, menurut saya sih ada pro ada kontranya ya. Ya, kalau misalkan dari sisi Setuju. dari sisi setujunya. Setujunya ya tergantung masyarakat sih itu. Walaupun di PSBB kalau masyarakatnya pada batu-batu, lah percuma juga COVID pasti bakal naik lagi. Ya. Tapi kalau dari nggak setujunya? Nggak setujunya saya kayak
Mas ini. Mas ini. Yang tentang pendidikan. Nah, Nah, boleh lah kalau kuota emang mahal. Nah, itu ada yang apa namanya? Dari pemerintah itu cuma Jaminan. berapa giga doang. Nah, itu kalau yang punya HP, yang nggak punya HP bagaimana? nah. Berarti pemerintah harus ngasih HP dong. Iya, harus begitu. Harus gitu. Iya dong. Tuh dengerin tuh, ngasih HP pemerintah. Ya, ini kita dari Jakarta Timur ini nih. Kita kan Jakarta juga, masa Jakarta Timur bukan Jakarta. Kalau dari sisi gua sih ya, kalau setujunya dulu nih. Setuju lah kalau misalkan Covid diberhentiin, dihilangin. Tapi kita belum tahu berapa lamanya nih. Ya kan, belum tahu 2 minggu kah, 3 bulan lagi kah, kan gitu. Mungkin bisa lebih lama lagi lah. Bisa lebih lama lagi. Tergantung masyarakatnya sih itu. Nah, iya. Apalagi dari kemarin pas udah 3 bulan kita nggak ngapa-ngapain, tetap aja nggak hilang. Mungkin ada yang bandel, Iya. nggak pakai masker lagi, ada yang keluar kelayapan lah. Iya. Terus pas udah new normal, tetap aja nggak ada masalah, Iya, benar. ya kan? Kita perekonomian udah, apalagi namanya perusahaan-perusahaan lagi, apa namanya, nyari jalan tengah biar perekonomiannya tuh standar lagi, ya kan? Nah, kalau dari sisi nggak setuju sih, gue kayaknya nggak setuju banget, karena gue pekerja gitu loh. Kita udah jalanin 3 bulan, break, kita nggak digaji 3 bulan. Terus udah new normal, udah mikirnya kan gaji. Tapi ternyata ada potongan dari perusahaan 50%. Jadi gaji kurang, belum bayar kontrakan, belum bayar makan. Nah, kita penghasilan dari mana kalau bukan dari kerja? Apa kerja nanti di PSBB lagi? Iya, mungkin ada yang di PHK lagi. Nah, di PHK lagi, di apa namanya, perusahaan tutup lagi, bangkrut. Apa kita bakal rame-rame nongkrong di kolong jembatan nggak punya Ya, rumah? tidak mungkin. Ya kan? Situ kontrak. Kontrak. Situ punya kontrak kan? Ya nggak sih, Pak? Kontrak. Nggak ngontrak. Ya rumah sendiri. Oh, Nah, iya, kita kan mikirnya dari pro dan kontranya. Kita ada yang ngontrak, ada yang nggak ngontrak. Kalau misalkan nggak ngontrak, mikirnya buat makan. Iya. Kalau yang ngontrak udah pasti mikirnya kontrakan dulu. Iya. Karena nanti tempat tinggal di mana? Kan gitu. Kita emang nggak pandai politik nih, tapi kita ngerasain betul gitu sisi dari gara-gara Covid sama PSBB-nya ini gitu. Ya kan? Ada tambahannya lagi nggak, Pak? Kalau dari gue sisi gak setujunya gara-gara itu, kita kerja udah capek-capek 3 bulan atau di PSBB lagi. Mending misalkan gini, banyak nih yang dari sisi orang-orang bawah gitu, dia ngekos, dia mau pulang kampung nggak bisa, PSBB, ya kan? Terus bayar kosan ntar ditagih sama orang kosan nggak punya duit, nggak punya kerjaan. Tuh kita mikirnya orang-orang kayak gitu, banyak tuh orang-orang kayak gitu. Gimana? Sebenarnya Dari jalan tengah atau mau nyari jalan tengah nih? jalan tengahnya ya Apa kita harus berdampingan sama corona? Kalau menurut gue gini, kita kan punya penyakit pilek. Sampai dulu juga sekarang pilek biasa aja hilang. Iya, mungkin sekarang kentut lebih atas gitu ya, lebih dihargai dibanding batuk dan pilek. Batuk pilek. Kita batuk pilek aja kayak, corona. Gitu. Padahal dari dulu kita batuk pilek biasa aja. Jadi kayak hidup berdampingan sama batuk pilek. Sembuh minum obat selesai. Gimana? menurut gue ya, gue nih. Lu nih. Kalau emang misalkan kita mau hidup normal, ya kita harus menerima resiko. Nah iya, kita kan Resikonya nggak cuma dari segi ekonomi, nggak dari segi kesehatan, tapi dari kita harus menerima resiko, harus ya mau nggak mau kita harus hidup berdampingan sama corona. Kalau mau, kan tidaknya gini, kita udah ngikutin sesuai protokol. Mall-mall udah jaga cek suhu, pakai masker, pakai face shield sekalian segala macem, sampai gerah-gerah tuh gua, pengap. Tapi kita tetap ngejalanin protokol demi biar mencegah Covid. Tapi sekarang ada PSBB lagi. Apa kurang pencegahannya kurang? Apa emang masih ada yang bandel gitu? mungkin ada sebagian orang yang sudah mengikuti, tapi kan ada sebagian lagi kan Ada yang ngikutin. Iya, yang tergantung ngikutin. masyarakatnya sendiri Iya, ya. tergantung masyarakat sendiri. Tapi kan kalau misalkan gua sih ya, misalkan mall nih, semua kayak perusahaan, mall atau apapun yang udah sesuai protokol, seharusnya didata lagi, dicek lagi sesuai dengan protokol belum. Kalau udah protokol ya udah jangan ditutup. Kecuali yang nggak sesuai protokol, itu harus ditutup. ditegasin. Iya, benar. Jadi ada yang misalkan nih ada yang melanggar protokol, itu harus ditegasin, dikasih hukum lah atau apalah, daripada yang mau kerja udah enak-enak atau dihukum kena semua, kan nggak tahu. Kita nih udah aman nih, misalkan semua udah aman ya, alhamdulillah dari corona. Di mall tutup, kita yang punya kerjaan, kita yang rugi juga. Berarti kayak apa ya? Tindakannya itu kayak memutuskan apa namanya? Bukan tali, memutuskan apa sih rantai corona sama memutuskan silaturahmi, apa namanya? Bukan silaturahmi, ekonomi. Kalau mau bener-bener harus Harus hilang corona gitu. harus hilang ya masyarakat Indonesia harus Berarti harus kerjasama dong, Kerjasama. pemerintah.
dan sifatnya itu nggak boleh ada berat sebelah, Nah, sama dukung ya, harus saling ya, sama nggak boleh egois. Berarti siapa yang egois? Masyarakat kah atau pemerintah kah? Kalau menurut gue ya pemerintah nih udah ngelakuin segala macem Ah, dari masyarakat ya. Egois, Ya maksudnya percuma sih kalau pemerintah melakukan segala macam, tapi kalau masyarakat yang nggak pernah ngedengerin gitu peraturan dari pemerintah, nah, masih berkerumunan gitu. berarti yang salah masyarakat dong. Iya. Tapi kan ada masyarakat yang kayak gitu, ada juga yang enggak. Kalau Nah, misalnya itu. enggak, kena juga. nah itu masyarakat yang nggak matuhi pemerintah ya itu merugikan. Nah, itu maka- merugikan malah ke semua masyarakat, nggak cuma dia Nah, doang. iya. Kita juga yang udah sesuai, kena juga. Mungkin dia berkerumun seperti kayak belanja gitu, dagang misalnya ya, pedagang. Kebanyakan yang kena kan itu pedagang. Nah, pasar apalagi kan nggak ada Iya, toko-toko. jadi minta tolong banget lah buat pemerintah lebih ditegasin ke para pedagang, lebih dibantu lah gitu, jangan membantu rata, bantu rata boleh tapi yang adil. Adil. Yang adil maksudnya tuh kayak lebih banyakin ke bawah, ke rakyat yang bawah, jangan yang ke atas, jangan disamain lah. Yang atas belinya sedikit aja gitu, lebih kebanyakin yang ke bawah, rakyat yang ke bawah. Tambahnya nih, Lanjut, bener. lanjut. Iya, lanjutin aja. Yang menurut lu gimana nih? Misalkan nih, seumpama nih, kan kalau lu pasti ada ruginya dong. Kayak lu nih contoh punya kontrakan, terus nggak ada yang bakal ada yang kontrak lagi dong. Lu penghasilan juga kurang pasti kan? Ayo dari sisi negatifnya. Bener Pada nggak? minggat ya kayaknya ya. Hah? Pada minggat tuh ini kontrakan ya. Nah, Kalau orang nggak butuh kontrakan tuh gimana? Iya, jelas, kita jelas. nggak butuh kontrakan, duit nggak ada. Contoh gitu. Misalkan kita punya tabungan, oke lah yang punya tabungan. Yang punya enggak, apalagi yang tinggal di kolong jembatan gitu. Iya, kasihan. Dia udah nggak punya duit, terus PSBB lagi, hidup ngamen lagi. Nah, Masyarakat sering banget. iya, masyarakat ngebantu, pemerintah juga harus ngeratain semua ngedata. Lebih siapa. ngebantu lebih ke bawah, ngebantu lebih ke bawah. Iya. Ini soal PSBB soalnya apalagi ada jilid 2 nya, katanya jilid 2, ntar apa jilid 3, jilid 4, jilid 6. 10 kali gini ya. Kayak PPWT. Gitu. Gimana Pak? Udah segitu aja menurut lu? Ya intinya Saling kerjasama lah ya. ya saling kerjasama. Memutuskan. Kalau ngomongin corona itu nggak bakal kelar. Nggak bakal kelar. Iya benar. Kecuali kita Jangan diomongin tapi dilakuin. Nah, iya ini kita bukannya ngebela pemerintah atau ngebela warga, kita semua netral. Netral. Kita cuma kritik saran yang ada di diri kita aja yang ngerasain gitu. Pusing juga kan? Apalagi situ nyari kerjaan belum. Banyak perusahaan tutup juga gara-gara corona. Nah, itu juga apalagi pengurangan karyawan. Orang karyawan. Sayang banget. Pusing nggak itu pusing. Pusing kan? Pusing aja pusing, gimana gua? Kayak gitu. Makanya nih khusus pemerintah lebih detail lagi ambil siap keputusan, tapi juga harus siap ambil resiko. Kalau emang resikonya berat dan pemerintah rakyat nggak setuju, pikirin lagi kan gitu ya Pak. Jadi kayak apa ya? Katanya dari rakyat untuk rakyat. Katanya. Nah kitanya aja belum ada musyawarah sama pemerintah. Gimana caranya kita kerjasama sama pemerintah kan gitu. Protokol udah, ini sesuai protokol. Pakai masker, pakai ini. Tindak lanjutin lah yang nggak pakai masker, udah. Misalnya ada razia masker, suruh kayak gini-gini lah, suruh push up lah, suruh nyapu, udah. Terus alasannya dijadiin PSBB lagi biar apa namanya? Biar berhenti rantai coronanya. Tapi kenapa harus di Jakarta doang? Dia kan yang corona bukan daerah Jakarta saja. Ya? Nah, malah ini kan udah dunia namanya, bukan soal itu doang, Jakarta. Kan Indonesia itu kan ibu kota Jakarta. Jakarta itu Enggak, kan sekarang udah ibu kota udah Jakarta, Pak. Mungkin Udah Kalimantan iya, katanya. udah pindah ya. Pindah. Kayak katanya, tapi nggak tahu juga itu kelanjutannya. Nggak tahu. Kelanjutannya Udah lah, nggak tahu. belum Apa lah. emang dia kabur dari permasalahan banjir Jakarta malah jadi Kalimantan? enggak lah. Kita nggak tahu. Iya, hutan-hutan ditebangin ya. Jangan ngomong begitu lah. Jangan nanya doang. Nggak Ini nanya kan. kritik saya. Iya. Biasa bincang-bincang aja. Tapi Lu kan asik. Masih aja. tapi kan kalau belum ada buktinya. Nah, Kalau itu emang kan belum yang namanya belum kejadian tuh jangan dibilang. Kita kan bertanya, Kan menanya. menanyakan Anda. Takutnya lu lebih paham sama saya. Wawasannya lebih luas gitu dibanding kita Enggak, yang anak kalau sekolah. menurut gue Jakarta masih di sini. Selagi belum pindah, selagi belum bener-bener
fix pindah ya. Jakarta emang masih. Jakarta emang masih di sini ya, ibu kota, ibu kota. Mana mau diangkat? Ya udah. Mungkin maksud tipe ibu kota ya. Blok yang angkat Jakarta. Pemikirannya gitu aja. Jakarta mau dipindah mana masih di sini. Lagi juga Elok nggak bisa dipindahin. Nah, iya kalau nggak kalau banjir. Ya udah gitu aja sih. Itu aja. Ada tambahan lagi nggak saran-saran lu, Bang? Cukup. Lu di saran-saran? Sekarang Cukup. cukup dah. Cukup menurut lu, Bang? Jadi kita kerjasama sama pemerintah untuk memberantas. Iya. Mungkin lebih fokus kepada rakyat bawah lah. Nah. Biar dibantu. Iya, Tolong banget ya, Kalau tolong dalam banget. Kepemimpinan Pemimpinan. itu nggak mungkin pro semua, Iya. nggak mungkin kontra semua, Iya. pasti ada. harus siap jadi ada. pemimpin, harus siap ada teguran dari Iya. kontranya kan gitu. Mm-mm. Nah maksudnya kalau jadi pemimpin itu sudah siap pro sama kontranya gimana gitu. Kalau misalkan banyak yang pro oke, tapi kalau kontranya lebih banyak harus lebih dipikirin lagi kan gitu. Kecuali nih pemerintahnya lebih banyak, mungkin lah. Terus yang ranah bawahnya ini dibagiin prakerja atau dibantu, disebarlah orang-orang yang dicari gitu. Ini siapa aja yang nggak mampu, oke lah, itu kan benar. Tapi kalau misalkan nggak ada pergerakannya gimana? Prakerja udah, misalnya dikasih prakerja, tapi kalau emang orang-orangnya ada yang nggak punya HP, gimana mau bantu prakerja? Iya, masa harus meminjam pada tangga mulu? Nah, Masa setiap hari minjem pada tangga nggak mungkin. kita sih bersyukur gitu ada prakerja, Iya. kan? Walaupun sulit. Lu dapet prakerja, Bang? Enggak. Betul nggak ada yang pakai prakerja? Gue aja baru mau pelatihan. Irfan dapat ya, Irfan ya? Dapat, dapat. Jadi gitu aja nih. Ada Iya. mau dibahas lagi nggak soal yang lain yang lagi viral-viral nih? Kita bahas yang viral-viral aja ini. Apa lagi? Apa lagi? Apa lagi dulu? Hah? Nggak ada yang lagi dibahas? Anjay udah selesai Anjay ya? Anjay udah selesai, katanya sudah minta maaf ya. Udah klarifikasi Anjay. Mungkin. Ini banyak yang viral loh. Ada yang Anjay. Oh, yang ini yang motong-motong tuh. Apa sih? Oh siluman. Ya, siluman. oh, golok siluman itu, golok siluman. Mungkin. Masih nggak usah dibahas Sama ini yang apa nih sih? Masa iya maku pakai tangan sih ya? Oh itu. Heeh, maku pakai tangan kan nggak mungkin kan? Kayaknya itu kita bakal bahas di segmen lain aja ya. Ini kan Mungkin. soal PSBB. Sama yang duren tungguin aja ya, tungguin. Nah, kita bakal- Duren mecahin pakai tangan, canggih. Buat lu Kalau canggih. emang masih ke depan-depan yang ada klarifikasi lagi nggak ada bukti, kita ngomong ke depan aja ya. Soalnya ini waktu. Kalau lo mau tahu ini kita syuting jam berapa? Mau lihat? Jam berapa? Jam berapa? 1:30 pagi. 1:30 Cuma malam. buat bahas PSBB. Heeh. Tolong Demi lah. ini rakyat-rakyat biasa. Nah, kita mewakili para rakyat untuk membahas ini doang. Tapi kita nggak mendukung siapa-siapa, netral. Sama netral. Pemerintah boleh ngelakuin haknya karena dia pemerintah, dan rakyat juga boleh lah ngasih saran dan kritik Iya. karena ini kan negara demokrasi, punya kritik dan saran buat pemerintah kan gitu. Karena yang hidup bukan pemerintah doang, rakyat juga. Kalau rakyatnya jadi pemerintah semua berantem. Hancur. 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 Mungkin nggak ada negara. negara. Mungkin nggak ada negara. Jadi kita perang antar negara ini. Mungkin. Emang lagi perang negara dalam ini kita. Mungkin negara dalam nggak tuh. Negara kita nggak tahu aja. Bener dari segitu aja nih. Ya. Oke, kita tutup. 3, 2, 1, close the door. Itu punya orang Oh, semua. punya orang jangan dipakai, jangan dipakai. Kita punya acara sendiri. Ini acara baru misalnya kita ini bincang-bincang nggak jelas gini tapi emang bermakna buat kedepannya ya. Insyaallah bermakna lah. Kalau bermakna ya. Minta maaf kalau ada salah-salah Kita kata. minta maaf lu nih, jangan sampai gara-gara ini atau gara tadi kita banyak yang ngomong anjay-anjay ketangkep. Aduh, tangkep dah nih. Tangkep nih anjaynya. Aduh, anjay lu, astagfirullah. Anjay banget lu. Anjay aduh. Anjay banget. Ya, kita jangan ngomong anjay yang beribu-ribu kan bilang kita istighfar. sholat Anjay, tahajud. ngerokok. Terus 1:30 kita tidur setengah jam sholat tahajud. Anjay-anjay. Sholat tahajud ya. Anjay aye. Iyalah. Apaan kita ngomong anjay beribu-ribu? Kita istighfar, astagfirullah, kita doa biar Mungkin kalau ngomong anjay sambil ngebacok orang baru boleh ditangkap lah ya. Boleh lah. Masa Masa yang ngebacok? anjay ngerokok masa ditangkap kan? Itu lagi ada yang Nggak begal, kita mungkin. nggak ditangkap. Anjay begal. Tangkap baru nggak apa-apa. Iya, benar. Anjay ngerokok tangkap nggak mungkin. Tapi kalau emang mau nangkep ini ada sih gua alamat. Aduh jangan dong. Alamatnya ada tapi kita kirim aja Pak. Nah, aja, Pak. Ya, DB apa ya? kirim aja. Ya udah sekian dari gue. Gua Fauzan Ardi. Hujan Ardi dari Condet. Andika Bayu. Depok. Kondet. Depok nggak ada yang Depok sini. Muhammad Iqbal dan gua Muhammad Afariji. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santuy. Let's do it. Goodbye.